Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan yang saya hormati, khususnya para pensiunan PNS, TNI, Polri, juga para janda dan duda pensiunan dimanapun berada, coba dengarkan baik-baik informasi ini sampai selesai. Karena belakangan ini, ramai sekali kabar yang bikin banyak pensiunan bertanya-tanya, bahkan ada yang sudah mulai berharap besar. Katanya, pada tahun 2026 ini akan ada kebijakan penghapusan utang bank bagi pensiunan. Ada juga yang menyebut bukan hanya penghapusan utang, tetapi juga keringanan cicilan, penghapusan bunga, penghapusan denda, sampai restrukturisasi pinjaman. Nah, pertanyaannya sekarang, benarkah kabar itu? Apakah Taspen benar-benar punya kewenangan untuk menghapus utang pensiunan? Atau sebenarnya urusan utang bank pensiunan itu bukan ranah Taspen sama sekali? Inilah yang perlu kita luruskan bareng-bareng supaya Bapak Ibu tidak salah paham, tidak buru-buru percaya kabar yang beredar, dan tidak sampai mengambil keputusan yang keliru. Selamat datang kembali di channel Pensiun Terkini 2, tempat kita berbagi informasi penting, hangat, dan tentunya selalu dinanti oleh Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa kami menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas informasi terbaru per Mei 2026 mengenai jawaban dari pihak Taspen terkait kabar penghapusan utang bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Kabar ini memang sedang ramai diperbincangkan. Banyak pensiunan yang membicarakannya, baik di media sosial, grup WhatsApp, kolom komentar, maupun obrolan sehari-hari. Maklum saja Bapak Ibu, karena persoalan utang atau pinjaman bank bagi pensiunan bukan hal kecil. Banyak pensiunan yang setiap bulan masih memiliki potongan cicilan. Ada yang cicilannya ringan, ada juga yang cukup besar sehingga uang pensiun yang diterima menjadi tidak utuh. Jadi ketika muncul kabar bahwa akan ada penghapusan utang atau keringanan utang bagi pensiunan, tentu saja kabar ini langsung menarik perhatian banyak orang. Ada yang merasa lega, ada yang mulai berharap, ada yang bertanya-tanya, apakah ini benar? Ada juga yang langsung mencari tahu ke Taspen, ke bank, atau bertanya di media sosial. Nah, supaya tidak simpang siur, mari kita bedah pelan-pelan. Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada, berdasarkan informasi yang ramai beredar pada Mei 2026, isu yang sedang dibahas adalah mengenai kemungkinan adanya kebijakan penghapusan utang bank bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Dalam narasi yang beredar, kebijakan ini disebut-sebut bisa menjadi angin segar bagi pensiunan yang masih memiliki tanggungan pinjaman di bank. Banyak pensiunan yang merasa kabar ini membawa harapan besar. Bagaimana tidak, jika benar ada penghapusan utang, maka beban keuangan para pensiunan tentu akan jauh lebih ringan. Apalagi bagi pensiunan yang setiap bulannya masih harus membayar cicilan dari gaji pensiun yang diterima. Namun, Bapak Ibu, disinilah kita harus hati-hati. Kabar yang ramai belum tentu langsung menjadi kebijakan resmi. Informasi yang beredar belum tentu sudah bisa diterapkan. Dan yang paling penting, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya pihak yang punya kewenangan terhadap pinjaman atau utang pensiunan tersebut. Karena banyak orang mengira karena dana pensiun disalurkan lewat Taspen, maka urusan pinjaman pensiunan juga menjadi tanggung jawab Taspen. Padahal berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pihak Taspen, hal ini perlu diluruskan. Sebelum masuk ke jawaban Taspen, kita lihat dulu apa saja isi kabar yang sedang ramai tersebut. Dalam informasi yang beredar, selain soal penghapusan utang pensiunan, ada juga pembahasan mengenai kemungkinan adanya kebijakan keringanan utang bagi pensiunan PNS. Artinya, dalam narasi tersebut tidak hanya disebutkan soal utang yang dihapus total, tetapi juga kemungkinan adanya bentuk keringanan tertentu bagi pensiunan yang masih memiliki pinjaman di bank. Keringanan ini disebut-sebut bisa diberikan kepada pensiunan PNS yang memiliki tanggungan utang bank. Tujuannya tentu untuk meringankan beban keuangan para pensiunan, terutama mereka yang selama ini merasa gaji pensiunnya banyak terpotong oleh cicilan bulanan. Nah, dalam pembahasan yang beredar, ada beberapa bentuk keringanan yang disebut-sebut menjadi bagian dari solusi besar terhadap utang pensiunan. Yang pertama adalah penghapusan denda dan bunga. Dalam narasi tersebut, denda dan bunga keterlambatan pembayaran utang pensiunan PNS disebut bisa dihapuskan. Jadi bukan langsung pokok utangnya yang dihapus, tetapi denda dan bunga keterlambatan yang selama ini mungkin menjadi beban tambahan bagi pensiunan.
Bapak Ibu tentu tahu, dalam pinjaman bank, jika terjadi keterlambatan atau ada masalah pembayaran, biasanya bisa muncul denda atau bunga tambahan. Nah, jika benar denda dan bunga ini dihapuskan, maka cicilan atau beban pinjaman bisa menjadi lebih ringan. Namun sekali lagi, ini masih harus dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang, yaitu bank tempat pensiunan melakukan pinjaman. Yang kedua adalah restrukturisasi cicilan. Dalam informasi yang beredar, cicilan utang pensiunan PNS disebut bisa direstrukturisasi. Maksudnya, pola pembayaran cicilan dapat diatur ulang. Misalnya jumlah cicilan bulanan dapat diturunkan, jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan, atau skema cicilan dibuat lebih ringan agar tidak terlalu membebani pensiunan. Program restrukturisasi seperti ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu nasabah yang kesulitan membayar cicilan, agar pembayaran tetap bisa berjalan tanpa terlalu memberatkan kondisi keuangan mereka. Jika diterapkan kepada pensiunan, tentu harapannya agar Bapak Ibu pensiunan tetap bisa menikmati masa tua dengan lebih tenang, tidak terus-menerus terbebani potongan yang besar, dan masih memiliki cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kita tahu usia pensiun bukan lagi usia muda, kebutuhan tetap ada. Biaya hidup tetap berjalan. Ada kebutuhan makan, kesehatan, keluarga, cucu, transportasi, listrik, air, dan lain sebagainya. Maka wajar jika banyak pensiunan berharap ada kebijakan yang bisa meringankan beban finansial mereka. Namun Bapak Ibu, setelah kabar ini ramai, muncul satu pertanyaan penting. Apakah Taspen memiliki program penghapusan utang bagi pensiunan? Pertanyaan ini bukan hanya muncul di obrolan biasa. Bahkan ada salah satu akun yang menanyakan langsung di kolom komentar akun Instagram resmi PT Taspen. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Min, apakah ada program penghapusan utang bagi pensiunan? Pertanyaan tersebut muncul di kolom komentar unggahan akun resmi PT Taspen. Yang disebut dalam informasi ini terjadi pada 22 Juni 2025 lalu. Nah, dari sinilah kemudian muncul jawaban yang penting untuk kita pahami bersama. Menanggapi pertanyaan tersebut, PT Taspen memberikan penjelasan bahwa urusan utang atau pinjaman yang dimiliki pensiunan bukan merupakan kewenangan Taspen. Ini poin penting sekali Bapak Ibu. Taspen menegaskan bahwa jika pensiunan memiliki pinjaman atau utang di bank, maka urusan tersebut harus dikonfirmasi langsung kepada bank terkait. Jadi bukan ke Taspen. Dengan kata lain, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus, mengurangi, mengatur ulang, atau memberikan keputusan terhadap utang bank yang dilakukan oleh pensiunan. Pihak yang berwenang dalam hal pinjaman adalah bank tempat Bapak Ibu melakukan pinjaman tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu dulu meminjam uang saat masih aktif sebagai ASN atau setelah pensiun melakukan pinjaman melalui bank tertentu, maka seluruh urusan mengenai pinjaman itu harus ditanyakan langsung kepada pihak bank. Taspen dalam hal ini hanya menjalankan fungsi sebagai pengelola dan penyalur manfaat pensiun. Jadi jangan sampai salah alamat Bapak Ibu. Kalau yang ditanyakan adalah hak pensiun, pembayaran pensiun, manfaat pensiun, atau informasi terkait dana pensiun, maka itu memang ranah Taspen. Tapi kalau yang ditanyakan adalah utang bank, pinjaman, cicilan, bunga, denda, restrukturisasi pinjaman, atau penghapusan utang, maka itu ranah bank terkait. Dalam penjelasan yang disampaikan, Taspen menyebut bahwa pinjaman atau utang merupakan kewenangan bank. Taspen tidak memiliki kewenangan terkait pinjaman yang dilakukan oleh pensiunan. Artinya, apabila benar ada program keringanan atau penghapusan utang, maka pensiunan harus memastikan langsung ke bank tempat melakukan pinjaman. Jangan hanya mendengar kabar dari media sosial, jangan hanya percaya pada potongan video, dan jangan hanya mengambil kesimpulan dari judul yang ramai, karena bisa saja informasi yang beredar belum lengkap, bisa saja hanya berlaku untuk kategori tertentu, bisa saja hanya berupa wacana, bisa juga memang tidak ada program penghapusan utang secara umum. Maka, langkah paling aman adalah bertanya langsung kepada bank terkait. Bapak Ibu, dari jawaban Taspen ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kebijakan penghapusan utang pensiunan tidak berkaitan langsung dengan Taspen sebagai penyalur manfaat dana pensiun. Taspen bukan pihak yang memberikan pinjaman. Taspen juga bukan pihak yang menentukan apakah pinjaman pensiunan bisa dihapus atau tidak. Taspen hanya menyalurkan hak pensiun yang diperoleh PNS setelah memasuki batas usia pensiun. Jadi ada dua hal yang harus dibedakan. Pertama, hak pensiun. Ini berkaitan dengan dana pensiun, gaji pensiun, tunjangan, dan manfaat yang memang dikelola serta disalurkan oleh Taspen. Kedua, utang atau pinjaman bank. Ini berkaitan dengan perjanjian antara pensiunan dan pihak bank. Maka kewenangannya berada pada bank, bukan Taspen. Nah, disinilah sering terjadi salah paham.
karena banyak pensiunan menerima uang pensiun melalui rekening bank tertentu. Lalu ketika ada potongan cicilan, sebagian orang mengira potongan tersebut diatur langsung oleh Taspen. Padahal potongan pinjaman biasanya berhubungan dengan kesepakatan antara pensiunan dan bank atau lembaga pemberi pinjaman. Maka kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah pinjaman bisa dikurangi, cicilan bisa diringankan, bunga bisa dihapus, atau denda bisa dibebaskan, yang harus didatangi adalah pihak bank, bukan hanya bertanya kepada Taspen. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam informasi ini juga dijelaskan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku hingga tahun 2026, PNS yang memasuki masa pensiun tetap berhak mendapatkan berbagai jaminan finansial dan fasilitas. Hak-hak pensiunan PNS tersebut dikelola oleh PT Taspen Persero dan terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah gaji pokok pensiun. Gaji pokok ini diterima setiap bulan oleh pensiunan berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja. Jadi besaran gaji pokok pensiun tidak sama untuk semua orang. Ada yang berbeda karena golongannya berbeda, masa kerjanya berbeda, dan riwayat kepegawaiannya juga berbeda. Gaji pokok pensiun inilah yang menjadi salah satu hak utama yang diterima oleh pensiunan setiap bulan. Yang kedua adalah tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini terdiri dari tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. Untuk tunjangan suami atau istri, besarannya disebut sebesar 10% dari gaji pokok pensiun. Jadi bagi pensiunan yang memenuhi ketentuan, tunjangan ini menjadi bagian dari hak yang diterima. Kemudian ada juga tunjangan anak, yaitu sebesar 2% dari gaji pokok pensiun dengan ketentuan maksimal 2 orang anak. Jadi jika pensiunan masih memiliki anak yang memenuhi syarat sesuai aturan, maka tunjangan anak dapat diberikan dengan batas maksimal 2 anak. Yang ketiga adalah tunjangan pangan. Tunjangan pangan ini berupa tunjangan beras. Dalam informasi yang disampaikan, nominalnya disebut sebesar Rp72.2.420 per jiwa. Jadi selain gaji pokok dan tunjangan keluarga, pensiunan juga mendapatkan tunjangan pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu, inilah hak-hak yang secara mutlak menjadi bagian dari manfaat pensiun yang dikelola dan disalurkan oleh PT Taspen setiap bulan. Sekali lagi, kita perlu bedakan antara hak pensiun dan utang bank. Hak pensiun adalah dana yang memang menjadi hak Bapak Ibu setelah memasuki masa pensiun. Ini yang disalurkan oleh Taspen. Sedangkan utang bank adalah tanggungan pinjaman yang muncul karena adanya perjanjian antara Bapak Ibu dengan bank atau lembaga keuangan tertentu. Ini bukan kewenangan Taspen. Maka kalau ada kabar yang mengatakan bahwa Taspen menghapus utang pensiunan, informasi seperti itu perlu dicek ulang. Karena berdasarkan jawaban Taspen, urusan pinjaman bukan kewenangan Taspen. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita pahami dengan kepala dingin. Kita semua tentu berharap pensiunan bisa mendapatkan perhatian yang lebih besar. Kita semua juga memahami bahwa banyak pensiunan menghadapi beban cicilan. Bahkan tidak sedikit yang menerima uang pensiun dalam jumlah kecil karena sudah terpotong pinjaman. Namun harapan tetap harus dibarengi dengan informasi yang benar. Jangan sampai Bapak Ibu merasa sudah pasti utangnya akan dihapus, lalu berhenti membayar cicilan tanpa konfirmasi resmi. Ini bisa berisiko. Bisa menimbulkan masalah administrasi, tunggakan, denda, atau persoalan lain dengan pihak bank. Jadi langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah, pertama, cek langsung ke bank tempat Bapak Ibu memiliki pinjaman. Kedua, tanyakan apakah ada program keringanan, restrukturisasi, penghapusan denda, penghapusan bunga, atau kebijakan khusus untuk pensiunan. Ketiga, jangan hanya percaya pada kabar dari media sosial tanpa sumber resmi. Keempat, pahami bahwa Taspen hanya menyalurkan hak pensiun, bukan mengatur pinjaman bank. Kelima, simpan bukti komunikasi dengan bank jika Bapak Ibu mengajukan keringanan atau restrukturisasi. Bapak Ibu, informasi seperti ini memang penting untuk diluruskan. Karena kalau tidak dijelaskan dengan baik, bisa menimbulkan salah paham di kalangan pensiunan. Ada yang mengira semua utang akan otomatis dihapus. Ada yang mengira Taspen bisa langsung menghentikan potongan cicilan. Ada yang mengira cukup komentar di media sosial, lalu pinjaman bisa selesai. Padahal kenyataannya tidak begitu. Urusan pinjaman selalu kembali kepada bank terkait. Kalau bank memiliki program keringanan, maka bank yang akan menjelaskan syarat dan ketentuannya. Kalau ada restrukturisasi, bank juga yang akan memproses. Kalau ada penghapusan denda atau bunga, bank pula yang menentukan apakah nasabah memenuhi syarat atau tidak. Sedangkan Taspen tetap pada fungsinya, yaitu menyalurkan manfaat pensiun kepada para penerima pensiun. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah sebagai berikut.
Kabar mengenai penghapusan utang pensiunan PNS, TNI, dan Polri memang ramai diperbincangkan pada Mei 2026. Kabar tersebut membuat banyak pensiunan bahagia dan penuh harapan, karena jika benar direalisasikan, tentu bisa meringankan beban keuangan pensiunan. Selain penghapusan utang, ada juga informasi yang beredar mengenai keringanan utang, seperti penghapusan denda dan bunga, serta restrukturisasi cicilan, agar pembayaran bulanan menjadi lebih ringan. Namun, berdasarkan jawaban dari PT Taspen, urusan utang atau pinjaman pensiunan bukan kewenangan Taspen. Pensiunan yang ingin menanyakan soal pinjaman, penghapusan utang, keringanan cicilan, penghapusan bunga, atau restrukturisasi harus mengonfirmasi langsung kepada bank tempat melakukan pinjaman. Taspen hanya menyalurkan hak pensiun seperti gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok dengan maksimal 2 anak, serta tunjangan pangan berupa tunjangan beras sebesar 72,120 per jiwa. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai keliru memahami peran Taspen dan bank. Taspen mengurus manfaat pensiun, bank mengurus pinjaman. Dua hal ini berbeda. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Bapak Ibu pensiunan tidak bingung lagi, tidak salah paham, dan bisa mengambil langkah yang tepat jika memang memiliki pinjaman atau cicilan di bank. Untuk Bapak Ibu yang masih memiliki utang atau cicilan, tetap tenang. Silakan cek langsung ke bank terkait. Tanyakan baik-baik apakah ada program keringanan. Jangan ragu untuk meminta penjelasan resmi supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang jelas, bukan sekadar kabar dari mulut ke mulut. Dan untuk Bapak Ibu yang selama ini mengikuti perkembangan informasi pensiun, tetap hati-hati dalam menerima berita. Jangan langsung percaya pada judul yang heboh. Dengarkan isi penjelasannya, cek sumbernya, dan pastikan kebenarannya. Semoga Bapak Ibu pensiunan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan kehidupan pensiun yang tenang. Semoga setiap beban dimudahkan, setiap urusan dilancarkan, dan setiap kebutuhan dicukupkan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini mengenai jawaban Taspen atas kabar penghapusan utang bank bagi pensiunan PNS, TNI, Polri, serta janda dan duda pensiunan pada tahun 2026. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di informasi pensiun terbaru berikutnya.